Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Catatan kali ini tentang Depok dan PKS yang berjudul Mosi Tidak Percaya Melawan Sikap Tidak Transparan, ini kasus Wali Kota Depok. Begini, dulu ada semacam padepokan bernama The Eerste Protestant Organisatie van Christenen. Singkatannya jadi lebih terkenal, yaitu Depok. Padepokan itu dibangun oleh Cornelis Chastelain, seorang petinggi VOC yang membeli sebidang tanah di situ pada 18 Mei 1696 untuk perkebunan. Begitu catatan sejarah. Nah, sahabat, pekerja di perkebunannya itu ada ratusan, berasal dari berbagai daerah, Bali, Makassar, NTT, Maluku, Jawa, Pulau Rote, bahkan Filipina. Jadi beragam, multikultural juga. Nah, selain mengusahakan perkebunan, Cornelis dikabarkan juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya lewat padepokannya itu. Sejak tahun 1999, Depok jadi kota madya, maka punya wali kota dan DPRD-nya sendiri. Depok adalah kota satelitnya Jakarta, masuk dalam abreviasi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sebagai The Greater Jakarta. Dan sejak pemilu 2019, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera berkuasa di situ. Artinya wali kotanya dari PKS, dan di DPRD-nya PKS punya kursi paling banyak, 12 kursi atau 24% dari total 50 kursi di DPRD Kota Depok. Nah, sahabat, barusan wali kota Depok, Bapak Muhammad Idris, kena mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD-nya. Artinya mosi tidak percaya itu datang dari 76% anggota parlemen. DPRD Kota Depok periode 2019 sampai 2024 sekarang ini diisi 9 partai politik. PKS punya 12 kursi, PDIP 10, Gerindra 10, PPP 2, PAN 4, Demokrat 3, PKB 3, Golkar 5, dan ada pendatang baru yaitu PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, 1 kursi. Nah, alasan mosi tidak percaya itu lantaran pemerintah Kota Depok ditengarai menyalahgunakan wewenang, menggunakan program pemerintah kota, ini artinya pakai APBD, untuk kampanye PKS. Peristiwanya dikabarkan berawal dari rapat paripurna 27 April 2022 saat anggota DPRD Kota Depok, Oparis Simanjuntak, beliau dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang bertanya soal Kartu Depok Sejahtera atau KDS. Begini kata Oparis Simanjuntak. KDS diberikan kepada anak usia SMA yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa tidak diberikan kepada anak usia SD dan SMP saja? Begitu, karena memang ada pembagian tugas, yang SMA itu wewenangnya Pemprov, nah yang SD SMP ini yang pemerintah kota atau kabupaten. Sebetulnya sahabat, persoalan KDS, Kartu Depok Sejahtera ini sejak awal sudah disoroti oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Depok lantaran alokasi dana yang tidak transparan dan sejumlah ketidakberesan lainnya, seperti diungkap oleh Icuk Pramana Putra. Beliau adalah Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok. Kata Bro Icuk begini, sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa, yaitu PKS. Terkesan memang proyek ini sangat syarat muatan politisnya. Selanjutnya begini, kata Bro Icuk, yang paling sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di pemilu 2024. Padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat. Selanjutnya, warna kartu sangat terlihat disesuaikan dengan warna partai asal wali kota, dan foto wali kota serta wakil wali kotanya juga terpampang di KDS atau Kartu Depok Sejahtera itu. Begitu kata Icuk menjelaskan praktek kecurangan yang terjadi. Nah, sahabat, ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pemerintah Kota Depok tidak mengerti akan prioritas dan tugasnya sebagai pengguna APBD? Atau memang ada pihak yang sengaja menelik
mendukung program Pemkot demi kepentingan politik sempit partai. Akhirnya sidang paripurna itu pun berujung dengan aksi walkout 38 anggota DPRD serta pengajuan mosi tidak percaya. Dan kabarnya bisa berlanjut ke interpelasi atau hak bertanya dan meminta penjelasan secara formal, bahkan pengajuan hak angket. Ini artinya hak untuk minta dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Sahabat, memang perkoncoan atau nepotisme itu kondisi yang rentan tergelincir ke dalam praktek kolusi atau konspirasi jahat. Dan kolusi itu kerap berujung pada korupsi atau proses pembusukan suatu institusi. Padahal masih banyak pekerjaan rumah pemerintah kota Depok dan juga Pemda lainnya. Sebut saja soal fasilitas pendidikan, bangunan sekolah yang rusak, kurangnya sekolah negeri, lalu fasilitas air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Namun, mengapa mereka hanya fokus pada upaya melanggengkan kekuasaan? Nah, sahabat, kita ingin menutup video singkat ini dengan pesan tajam dari Bro Icuk Pramana Putra yang Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok. Sikap PSI jelas bahwa wali kota yang tidak transparan harus dilawan. Penggunaan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ada dium penutup dari Kofi Annan yang mantan Sekjen PBB. Dia bilang begini, "If corruption is a disease, transparency is a central part of its treatment." Nah, kalau korupsi itu satu penyakit, maka transparansi adalah penyembuhannya yang paling penting. Demikian sahabat, mosi tidak percaya melawan sikap transparan. Kasus Wali Kota Depok. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.